Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat berserta semua keluarga. Berjumpa kembali dengan video sekali ini senam santai yang saya istilahkan dalam gerakan tersebut seperti air mengalir. Jadi dengan air mengalir, pengertian saya gerakan awal dari senam tersebut dia terus akan begitu saja kita langkahkan kaki, mengolah tangan tanpa ada hentinya, walaupun ada jeda sedikit ataupun sebentar tersebut merupakan pematahan daripada kelanjutan dari gerak berikutnya. Nah, untuk video yang di belakang saya akan coba memberikan narasi kira-kira kegunaan ataupun apa maksud pemasangan jangkar termasuk pengolahan tangan yang ada pada senam-senam tersebut. Inilah gerakannya, patah-patahannya teman-teman. Ketika kita memperhatikan salah satu kaki dibentuk 90 derajat ataupun paling tidak ada lekukannya dan salah satu kaki lagi berposisi lurus, hal ini akan benar-benar melatih otot-otot di paha kanan dan kiri menjadi cukup pegal. Kedua, juga ada pelatihan korelasinya dengan otot-otot pada pinggang dan pinggul. Bergerak seperti apa yang saya peragakan di depan tadi. Dengan memasang jangkar, selalu saya katakan salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus. Ini akan memberikan manfaat yang benar-benar cukup bagi pengalaman saya rasakan. Jadi otot paha kanan, kiri, dan juga otomatis daripada gerak tersebut dia akan menjadi suatu kaitan otot pinggang, paha, pinggul, tumit, dan juga tentu adalah otot-otot pada bahu semuanya ke atas. Nah, gerak-gerakan yang saya peragakan dengan pemasangan jangkar ataupun kaki atau kuda-kuda istilahnya, salah satu kaki lurus, salah satu ini selalu kita upayakan dengan sikap yang ada pengolahan tangannya agar kelihatannya simetris. Nah, pengertian simetris pada konteks ini dimana kalau kita contohkan salah satu kaki kita bentuk 90 derajat dan salah satu kaki lagi berbentuk lurus. Ketika kaki lurus, bisa tempatkan tangan kanan di depan seperti sekarang ini. Ya, mungkin teman-teman akan memperhatikan jauh kan lebih kelihatannya lebih bagus daripada kalau saya memposisikan tangan dengan arah yang beda gitulah. Itu yang saya maksud. Jadi simpulnya atau poinnya dapat saya sampaikan gimana teman-teman bisa menempatkan posisi tangan tersebut agar paling tidak mengikuti atulah enak kita bawakan dengan sikap kaki. Kalaupun sikap kaki keduanya berposisi 90 derajat ya, paling tidak arah tangan kita harus taruh di mana sebagainya, silakanlah untuk mengatur karena semua pola ini akan dia mengalir begitu saja sesuai dengan konsep apa yang saya sampaikan tadi di depan. Air mengalir, ada gerakan awal dan juga gerakan penyusulannya, bukan istilahnya gerakan awal dan gerakan akhir, bukan. Kalau kita berhenti baru istilahnya gerakan akhir. Ada gerakan awal, jadi otomatis ada gerakan yang akan menyusul ke belakang secara terus menerus. Jadi semua hal tersebut keluar dari pikiran kita, tinggal daripada badan ataupun tubuh menunggu perintah dari pikiran. Habis melakukan gerakan seperti sekarang kita perhatikan, habis melakukan gerakan salah satu tangan di bawah, salah satu di pinggang, nah kemana dia pikiran ingin untuk di bawah tangan tersebut, silahkan untuk diikuti. Dan juga secara otomatis posisi daripada kaki, apakah dia akan keduanya berbentuk 90 derajat atau salah satu kaki ditekuk seperti sekarang ini, teman-teman bisa perhatikan. Nah, semua gaya ataupun pakai tersebut harus kita jiwai, kita nikmati. Inilah saya maksud dengan berolahraga di usia lanjut. Lakukan senam seperti salah satu contoh apa yang saya peragakan ini. Untuk pengalaman saya berolahraga di usia lanjut tersebut merupakan untuk melakukan atau memberikan peluang kepuasan dari rohani jasmani. Jadi pengertian rohani yang saya maksud adalah apa keinginan pikiran di saat kita melakukan gerakan tersebut ya kita lakukan selama istilahnya pakem-pakem tersebut kita pegang secara utuh. Nah, untuk istilahnya kepuasan jasmani kita harus bergerak. Jadi kalau pikiran ingin bergerak namun secara fisiknya, jasmaninya kita tidak bergerak, ya itulah yang bertentangan. Maka istilah saya untuk poin istilah berolahraga di usia lanjut menurut konsep apa yang saya coba rangkai dari usia muda,
memberikan kepuasan rohani dan jasmani. Nah teman-teman, sekarang peragaan yang saya bawakan kali ini dengan kecepatan melebihi daripada kecepatan video sebelumnya. Gerak-gerakan senam tersebut adalah rangkaian dari suatu gerakan. Kalau kita bilang, saya sampaikan tangan seperti kita memutar sana sini, hanya saja dalam senam kita lakukan secara gerakan lambat. Namun kalau kita benar-benar berikan power dan juga kecepatan cukup, dia merupakan suatu olahan tangan berupa tangkisan, kadang-kadang juga berapa suatu serangan. Dan demikian juga tentu hal tersebut akan terkait dengan posisi jangkar. Kalaupun gerakannya kita seperti teman-teman perhatikan gerakan tangannya, otomatis dia akan mengikuti, memberikan andil besar terhadap gerakan dorongan daripada posisi kaki ataupun jangkar ataupun kuda-kuda. Nah, seperti itulah sebenarnya rangkaian gerakan yang saya coba bawakan ataupun rangkai. Akan saja karena dia berupa senam, tidaklah mesti harus semua gerakannya dilakukan secara cepat ataupun maksimal. Sekali-sekali pasti ada jedanya, kapan harus dengan tenaga, kapan harus menggunakan jangkar rendah dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan suatu kombinasi, suatu rasa perasaan yang kita lakukan saat bergerak. Nah, semogalah teman-teman kalaupun terinspirasi, termotivasi dengan menonton video-video apa yang saya sampaikan ini, karena semua video baik itu yang ada di Instagram, Facebook, termasuk juga di channel YouTube yang saya buat dengan sangat sederhana ini, mungkin teman-teman kalau membuka YouTube, dari semua video-video yang ada, jadi teknik edit dan sebagainya, hanya video saya yang paling sangat-sangat sederhana. Karena maklum saja teman-teman, tujuan saya hanya untuk berbagi pengalaman. Saya ambil gambar sendiri, edit sendiri, mengisi suara sendiri, dan semuanya saya lakukan sendiri secara belajar otodidak, termasuk juga penyampaian untuk mempostingnya, semuanya ini secara alami saja. Ya syukurlah dalam konteks ini saya bisa mendokumentasikan diri pada channel YouTube, sehingga dalam keadaan istirahat dan sebagainya saya dapat mengevaluasi diri untuk melihat apa-apa yang sudah dapat kita lakukan, apalagi istilahnya berbagi kepada halayak ataupun orang banyak. Nah, semoga sistem berbagi atau teknik berbagi seperti ini akan memberikan edukasi pengalaman baru terhadap diri saya, termasuk juga teman-teman saling bereaksi, saling berinteraksi secara positif terhadap komunikasi dan pertemanan, serta pasti ada hal-hal lain yang kita dapat ambil hikmahnya. Jadi semua, sekali lagi, video-video yang saya buat itu hanya tujuannya untuk berbagi pengalaman, tidak ada rasa melebihi dari tujuan atau intrik-intrik tertentu. Nah sekarang setiap saya melakukan senam, apalagi si terobosan tersebut, saya berusaha untuk buka baju yang artinya dalam hal ini untuk mengaktualisasikan bahwasanya berolahraga dengan durasi waktu 10 menit, 15 ataupun 5 menit seperti gerak-gerakan dengan melakukan senam jangkar, terobosan, serta yang lainnya, sudahlah cukup membuat suhu tubuh pun badan kita menjadi panas. Nah, seusia saya sekarang sudah 60 tahun, apa yang harus dicari ya paling tidak menjaga stamina, menjaga konsisten suhu tubuh kita, tentu harap tersebut agar menjadi stabil. Nah, sekarang saya jelaskan, begitu saya memperagakan tangan-tangan yang saya maksud ini, jangkar-jangkar tadilah yang membuat dalam posisi salah satu kaki lurus, salah satu berbentuk 90 derajat yang membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas, dengan apalagi di saat dia berbentuk salah satu lurus dan salah satu 90 derajat, ketika dia sedang menopang ataupun menahan suhu tubuh dan juga berat badan dari atas ke bawah, tahu kita harus sudah pindahkan kaki tersebut. Itulah yang membuat pinggang, pinggul akan memberikan kontribusi besar terhadap perpindahan kaki tersebut, dan juga akan cepat membuat suhu tubuh ataupun suhu badan kita menjadi panas. Nah ini teman-teman, saya perlihatkan kembali, sudah bersyukurlah seusia 60 dengan bergerak seperti itu kita masih bisa mampu berkeringat, sehingga apa harapan kita dengan berkeringat tersebut, tentu badan ataupun tubuh akan menjadi lebih bugar dan juga
aktivitas yang akan dilakukan kalau kita bangun pagi, semoga lah sampai siang, sore, dan malam itu menjadi lebih semangat, lebih termotivasi beraktivitas setelah paling tidak dapatlah berolahraga di pagi hari. Nah, konsep-konsep seperti sekarang ini sebenarnya saya memotivasi teman-teman ketika selalu mengatakan saya sudah usia lanjut. Dalam konteks ini saya berharap marilah kita samakan persepsi, tidak mesti dengan adanya situasi dan kondisi kita sudah berusia mengurangi rasa ataupun menghilangkan rasa daripada berolahraga. Malahan video-video ini semuanya akan mencoba berbagi pengalaman motivasi. Teman-teman dapat melakukan olahraga apapun sesuai dengan keinginan, tidak mesti juga harus sama dengan olahraga apa yang sering saya sampaikan pada channel YouTube, sosial media, termasuk juga Facebook. Teman-teman dapat melakukan gerakan apapun, itu adalah gerakan kita. Nah, semoga lah terinspirasi, termotivasi. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Salam rahayu sekeluarga.